Soal yang kedua, diketahui seorang pedagang ini menjual barangnya seharga Rp2.500 per unit ya. Kemudian untuk biaya total yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut, diketahui persamaannya adalah TC ya, total cost sama dengan 80.000 ditambah 1.500 Q ya. Maka tentukanlah berapa jumlah barang yang diproduksi pada tingkat BEP ya. Untuk BEP ini break even point atau titik impas ya. Titik impas maksudnya adalah perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian atau tidak mengalami keuntungan ya. Makanya disebut dengan titik impas. Kemudian yang kedua, besarnya keuntungan ya atau kerugian ketika perusahaan tersebut menjual sebanyak 135 unit dan sebanyak 70 unit. Jadi berapa? Ya, baik, ini kita hitung untuk jumlah barang yang diproduksi pada tingkat BEP. Jadi yang pertama itu diketahui ya, persamaan TC sama dengan 80.000 ditambah 1.500 Q. Kemudian diketahui untuk harga jual totalnya Rp2.500 per unit ya. Nah, ini kita untuk mengetahui break even point, kita bisa masukkan 2.500 Q ya sama dengan 80.000 ditambah 1.500 Q. Oke. Kemudian ini kita pindahkan 1.500 Q ya, 2.500 Q kurang 1.500 pindah ke kiri jadi minus ya, jadi minus 1.500 Q sama dengan 80.000 ya. Jadi 2.500 Q kurang 1.500 sama dengan 1.000 Q ya. Q sama dengan ya, kita coret ya. Diketahui Q sama dengan 80 ya. Jadi untuk break even point ya atau titik impas maka jumlah barang yang harus diproduksi oleh perusahaan sebanyak 80 unit ya. Nah, ini ya. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, besarnya keuntungan atau kerugian ketika penjualan sebanyak 135 unit ya. Ini yang kedua. Jika diketahui Q sama dengan 130 unit ya, apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian ya. Jadi kita bisa masukkan untuk persamaan dari total cost-nya ya. Jadi persamaan total cost-nya tadi 80.000 ditambah dengan 1.500 Q. Nah, ini kita bisa masukkan persamaan dari TC. Jadi Q diketahui 135 ya. Jadi TC-nya ini bisa kita masukkan, TC sama dengan 80.000 ditambah dengan 1.500 Q ya. Jadi TC sama dengan 80.000 tambah 1.500, Q-nya berapa? Q-nya 135 ya. 135. Jadi total cost atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah 282.500 ya. Jadi total cost yang dikeluarkan
oleh perusahaan ketika menjual barang sebanyak 130 unit adalah sebesar Rp282.500. Nah, ini total cost-nya. Kita hitung income-nya ya, atau anggarannya. Untuk menghitung anggaran, ini kita bisa masukkan lagi Q-nya ya. Jadi Q di sini I sama dengan tadi untuk persamaan Q-nya yang di sini 2.500 ya. Jadi harga barangnya tadi 2.500 ya. Jadi harga barangnya 2.500 dikalikan dengan Q-nya 135. Ini sama dengan baik 337.500. Artinya apa? Berarti si perusahaan tersebut mengalami keuntungan ya. Mengalami keuntungan ya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang sebesar 135 unit adalah 282.500. Kemudian pendapatan si perusahaan sebesar 337.500. Artinya perusahaan mengalami keuntungan sebesar 337.500 dikurang dengan 282.500 sama dengan 1000 ya. Nah, coba kita hitung ketika si perusahaan menjual barang sebesar 70 unit ya, apakah mengalami kerugian atau tidak. Ini masih jawaban yang B ya. Jadi diketahui Q-nya Q soal sama dengan 70 ya. Kita masukkan lagi persamaan total cost-nya atau biaya totalnya. TC sama dengan 80.000 ditambah 1.500 Q 80.000 ya, ditambah 1.500 Q-nya 70.000 ya. 70 ya, bukan 70.000. Kita hitung. Rp185.000. Nah, ini total cost-nya. Jadi, total cost atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika memproduksi barang sejumlah 70 unit ya adalah 185.000 ya. Coba kita hitung untuk pendapatannya, apakah mengalami kerugian atau keuntungan ya. Jadi untuk I sama dengan harganya, harga barang adalah 2.500 ya, dikalikan dengan Q. Q-nya di sini 70 ya, sama dengan 2.500 kali 70 ya, 175.000. Ternyata income-nya ya atau penghasilan si perusahaan ketika menjual barang sebesar 70 unit, income-nya hanya 175.000. Artinya si perusahaan tersebut mengalami kerugian ya sebesar 10.000. Dari mana? Tadi TC ya 185.000 biaya yang dikeluarkan ya, selisihnya 175.000 atau Rp10.000 ya.